di sini, Nak. Dari semalam Mama mengkhawatirkan keadaan kamu. Fatih ngerasa bersalah sama Papa. Fatih benar-benar gak bisa maafin diri Fatih kalau misalnya ada apa-apa sama Papa. Sia-sia tenaga dalam gua digunakan terus-menerus. Maksud lo Junet gak bisa diselamatin nih? Bang Fatih! Bang Fatih! Sony, Ore, Bang Fatih selamat! Ore, Bang Fatih selamat! Ore! Sony, bentar dulu. Apa yang terjadi? Kenapa saya bisa ada di pinggir sungai kayak gini? Tapi badan saya kerasa seger. Bang Fatih, ayo! Sekarang gue udah tahu bagaimana cara ngadepin ilmu lu, Kinan. Jangan senang dulu lo, Mansur. Waduh, ilmu hitam apa lagi nih? Ini mah jurus lenang mayang digabung sama ilmu telapak hitamnya si Kinan. Wah, benar-benar akal bulus. Sebentar lagi lo akan mati, Mansur. Lo ngomongin gue ini! Bang Fatih! Lo dibanting Kobe! Yang Mbak Eben bantuin! Insya Allah, Kang Mansur. Kobe! Kayaknya mendingan gue pergi. Gak mungkin gue bisa menghadapi Mansur dan Fatih. Apalagi ada bocah aneh itu. Bab ini udah selesai. Tinggal bab selanjutnya. Hah? Jurus ini bisa mengubah seseorang menjadi jahat dan gak berperasaan.
Lagian kan ini bukan rumah lo. Fanya, kamu nggak boleh masuk rumah orang tanpa seizin pemiliknya. Tante, sebaiknya tante nggak usah ngurusin urusan orang. Lama-lama tante kayak Chelsea. Kok Fanya ngomongnya kasar banget sih sama tante? Sepertinya dia sedang dalam tekanan. Kita duduk di sini ya, tunggu Bang lagi. Iya tante. Bang, Kobe mau nanya nih, lu punya kemampuan apaan sih? Dipukul begitu kok nggak apa-apa? Ya gue gak bingung Kobe, penjahat apa kerangka saya Kobe. Maksud juga kemampuan lu. Oh. Bentar. Kenapa Kobe? Kobe, ngapa kerangka saya? Kobe mau jadi orang jahat juga? Kobe cuma ngetes doang. Ternyata ilmu lu bener, kemampuan lu bener, hebat, macan. Kalau udah apa-apa kasih tahu Kobe ya. Siap Kobe. Jangan pakai begitu, kan sama Kobe. Ya, Kang Mansur. Mungkin itu emang udah anugerah dari Allah buat dia dari lahir. Wow. Kalau punya kekuatan yang dari Allah Subhanahu wa taala dipakai buat kebaikan ya. Jangan buat kejahatan. Iya Bang Patih, Bang Patih juga anak-anak kuat juga. Iya ya. Kong, saya juga bingung nih. Kenapa tadi tiba-tiba tenaga dalam saya nambah kuat? Bagus dong. Dengarnya, sekarang bukan Patih aja yang diincar sama orang jahat. Wah, gua juga hati-hati. Sekarang banyak orang jahat kelihatan di kampung kita. Ya Kobe. Ya. Gimana keadaan Papa sekarang ya? Kasihan Papa. Gara-gara saya, Papa jadi terluka. Kenapa tadi si Fatih bisa nahan jurus gue ya? Dan dengan gampang lagi dia bisa ngalahin gue. Gue gak habis pikir, kenapa dia sekarang punya kekuatan sebesar itu? Gue ngerasa terhina. Dia udah ngalahin gue. Kang Mamun? Halo Kang Mamun? Sepertinya ada yang salah. Sewaktu saya mempergunakan jurus pengisap sukma, malah saya ditarik balik oleh anak itu. Aku juga kesel sama Fatih. Kayaknya sekarang dia itu jadi tambah kuat, Kang. Saya jadi curiga dengan anak itu. Apa jangan-jangan ada hubungannya dengan anak yang satu lagi? Aduh, aku nggak tahu juga deh, Kang. Saya perlu bantuan kamu, Kinan. Kang Mamun, harusnya Kang Mamun itu sekarang fokus gimana caranya ngancurin Kampung Jawara. Kang Mamun sadar nggak sih, gara-gara kecerobohan Kang Mamun, seluruh warga Kampung Jawara itu sekarang jadi waspada. Gimana sih? Kinan! Saya mau minta tolong. Mana saya yang disalahkan? Kayaknya hari ini bener-bener hari sial gue deh. Apa jangan-jangan ini gara-gara si Fatih? Bodo amat lah. Yang penting gue harus menuntaskan balas dendam gue sama Mas Yunet. Aku nggak mau terus-terusan di rumah Oni. Aku nggak mau ya hutang budi sama Oni. Apalagi Agi. Kinan. Mas, mau numpang? Kenapa mobil ini yang berhenti? Naik dah. Ayo naik, jangan lama-lama. Lecet kakiku Rika. Urin, makanya besok-besok lebih tinggi lagi pakunya lu pakai. Rika tunggu. Mesin kemana tuh? Ribet ah. Rika, Ani, dari muka kalian nampak kelelahan. Kalian itu dari mana aja sih? Abang yang dari tadi kemana? Kita ditinggalin begitu aja, tega banget sih abang sama kita. Iya bang. Tuh,
Kaki aku lecet semua, Bang. Sakit. Abang rapi banget. Mau kemana sih, Bang? Tahu? Mau ketemu teman-teman proyek abang. Bohong. Abang mau ketemu sama Vero kan? Ngaku, Bang. Gak usah bohong. Bohong itu dosa. Astagfirullahaladzim. Kalian ini jangan suzon. Abang tuh mau ketemu teman-teman proyek. Doain beda abang dapat proyek lagi. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ih, Kina itu gimana toh? Masa aku ditinggal sendirian di sini? Aduh, ini gimana kalau orang-orang nggak mau lihat aku nih? Pasti aku bakal dikeroyok rame-rame. Itu kan Fatih. Aku nggak mau cari masalah ah. Lebih baik aku sembunyi aja. Yeh, hantu Farah sama Chelsea nyebelin banget sih. Mau tahu aja urusan orang. Emangnya mereka nggak ada urusan apa? Dasar kepo. Semoga aja Babe cepet balik. Fanya, Fatih, kamu mau kemana? lo nggak usah nanya-nanya deh. Lo urusin aja tuh. Mama lo yang kepo urusan orang. Astagfirullahaladzim. Fanya, kamu tuh kenapa sih? Tiba-tiba emosi kayak gini. Ya gue nggak suka. Mama lo sok nasihatin orang. Maksud kamu tuh apa? Saya masih nggak ngerti. Ih, lo nyebelin ya? Sama kayak mama lo. Ya! Oh, ternyata pukulan gue udah bertenaga. Fanya, kenapa kamu tiba-tiba mukul saya? Gue udah bisa jurus lagi. Fanya, apa salah saya? Kamu tuh nggak boleh mukul orang tanpa sebab. Gue ada sebabnya kok. Iya! Ternyata si Fanya udah bisa menggunakan jurusnya. Berarti Fanya udah lepas dari jurus kuncian Kino. Kok tenaga dalam saya makin bertambah? Fatih, kok lo ngeremehin gue banget sih? Fanya, kenapa kamu jadi emosian kayak gini? Gak usah banyak nanya. Iya! Iya, iya, iya. Iya, iya. Fanya, kenapa kamu malah makin jadi? Fanya, saya nggak suka sama sikap kasar kamu. Fatih, lu jangan ngerasa paling hebat ya. Gak bakal kalah dari lo.
Kenapa gue jadi bimbang gini sih? Tadi aku dengar kamu bicara sama Fatih tulus sekali. Fatih itu udah aku anggap seperti anak aku sendiri. Aku ikhlas, Mas. Aku ikhlas bantuin kamu. Aku ikhlas nolongin kamu. Aku ikhlas untuk nikah sama kamu demi kebahagiaan anak kamu. Kenapa di saat begini, tiba-tiba gue menjadi lemah? Padahal sudah bertahun-tahun gue menunggu. Ayo Kinan, kenapa lo jadi lemah gini sih? Ingat, pembunuh ayah lo udah di depan mata lo. Ayo Kinan. Hah, gue emang gak mampu. Dan gue gak akan pernah mampu untuk ngebalas kematian ayah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, berikanlah kekuatan untuk Tante Farah dan Fatih untuk menghadapi semua cobaan ini. Hamba sungguh gak tega melihat Tante Farah terus bersedih. Hamba mohon ya Allah, limpahkanlah kebahagiaan untuk Tante Farah dan Fatih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Mas Junet, maaf ya Mas, aku ganggu istirahat kamu. Aku cuma pengen tanya, kamu pengen teh angetnya yang manis atau yang pahit, Mas? Aku gak peduli, Kinan. Pahit atau manis, semuanya sama aja. Aku sudah mau mati, Kinan. Karena luka dalamku yang aku alami. Ya udah Mas, kamu lebih baik istirahat dulu ya. Aku ambilin dulu teh anget. Gua juga pingin lu sukses kayak lu, Gi. Iya, Gi. Gimana sih caranya? Ago, ya, Mang. Kalian dengar ya? Saya ini kan orangnya tidak sombong. Jujur aja, terus terang ku bilang, secara konkret lah ya. Akhir-akhir ini saya sering bolak-balik di luar negeri. Bahkan satu hari itu saya terkadang itu di beberapa negara. Itulah saya ya. Namanya juga orang sibuk. Macam mana? Gi, kalau lo keseringan ke luar negeri, bisa-bisa lo punya bini orang bule tuh, Gi. Ago ya, Bang. Kau jangan suujon macam itu. Terus terang ku bilang sama kau berdua. Sama dia juga. Saya ini masih suka orang Indonesia. So pamer lo. Wah, gila. Gila bener.